Get down! Oke lur, kembali lagi bersama si Kakang Prabu yang pastinya tetap di channelnya Kuma Aing. Nah, untuk semua para sobat gabut di sini, si Kakang Prabu akan ngebahas film yang cukup epic banget, film yang berjudul Wanted. Beberapa tahun silam di sebuah film yang berjudulkan Wanted ini pernah dibentuk sebuah kelompok pembunuh bayaran yang bernamakan Fraternity atau persaudaraan, atau juga bisa disebut dengan duduluran. Sebelum kita lanjut dari awal ceritanya, mohon jangan poho untuk di subscribe, oke lur? Di awal film ini kita diperlihatkan sedang berada di kantor dan perayaan ulang tahun Jen, seorang manajer di sebuah perusahaan ternama di sebuah kota Chicago di Amerika. Banyak dari pegawai yang bekerja di perusahaan tersebut yang sebenarnya tidak suka terhadap Jens, dan salah satunya adalah si Wesley Gibson. Wesley adalah seorang staf di bagian keuangan yang merasa tertekan dengan pekerjaan yang dia lakukan di tempat dia bekerja. Name is Wesley Gibson. Dan saking tertekan sama pekerjaannya, dia sampai membeli obat tenang tramadol, obat anti tahan banting. Belum lagi dia memiliki pacar yang sebenarnya dia diketahui dengan jelas berselingkuh dengan salah satu rekan kerjanya bernama Barry. Di samping itu pun dia merasa bingung dengan dirinya sendiri yang belum menemukan jati dirinya sendiri. Lalu beberapa saat kemudian kita dibawa ke sebuah lokasi yang menunjukkan bahwa ada seorang laki-laki pergi memasuki sebuah gedung perkantoran dan berbincang dengan seorang wanita dan berkata, "Kalem we, umur mah dasanu nyaho." Setelah itu pria tersebut memberikan sebuah benda yang diyakini itu adalah sebuah peluru yang kemudian dijelaskan oleh wanita tersebut kalau peluru tersebut tidak dapat dilacak dan merekan cenah. Di saat pria tersebut memperhatikan kanu jendela, tiba-tiba saja wanita tersebut ditembak mati oleh sekelompok jelema yang berada di seberang gedung tersebut. Get down! Akan tetapi pria tersebut berhasil menghindar dan pergi menuju lift, dan ternyata pria itu sedang ngawahan untuk melompat ke gedung yang berada di kantor tersebut. Setelah dia berhasil menembak hulunya sekelompok orang tersebut, dia pun mengambil telepon genggam di saku salah satu mayat orang itu. Hingga akhirnya sebuah peluru pun ditembakkan dari jarak jauh. Pokoknya mah ngelewatan kereta api, ngelewatan jendela imah. Kita beralih ke Wesley yang sedang ngantor, sedang dicarikan sama manajernya dan diharuskan pergi ke apotek untuk beli obat seperti yang biasa tramadol. Dia pun bertemu seorang preman bernama Fox dan mengatakan kepadanya bahwa ayahnya adalah seorang pembunuh elit yang maut karena dicengklak disuntrungkeun sama mantan anggota Fraternity. Tak lama kemudian datanglah seorang pria yang datang untuk membunuh Wesley, dan mereka pun akhirnya rariweuh tepugu, silih tetembakan dan kemudian lelumpatan di jalanan. Di sini Wesley bingung. Nah, tiba-tiba ayah di dia. Wesley bertemu dengan pimpinan kelompok persaudaraan yang bernama Sloan. Tentu saja dia meminta Wesley untuk mengikuti jejak ayahnya sebagai tukang maehan. Sloan pun menyuruh Wesley untuk menembak sayap laler yang ada di tempat sampah. Namun dia menolak sehingga salah satu anggota persaudaraannya menodongkan bedil di hulunya. Karena rewas, hal itu membuat Wesley jadi panik. Sehingga teuing carana kumaha, tiba-tiba Wesley berhasil menembak beberapa sayap laler tersebut. Tiba-tiba Wesley berhasil menembak beberapa sayap laler tersebut. Sloan mengatakan bahwa Wesley mampu melakukan itu karena jantungnya ngegeter 400 kali per detik ketika dia panik. Anjing, 400 kali per detik. Sampai denyut jantung meningkat secara drastis, dan adrenalin yang meningkat tersebut menghasilkan kekuatan super, kecepatan, dan refleks. Untung itu juga Superman. Sloan juga berkata bahwa persaudaraan bisa mengajarinya untuk mengontrol kemampuan itu, sehingga Wesley dapat mengikuti jejak ayahnya sebagai tukang maehan. Tentu saja membuat Wesley lompat kabur dan ketakutan.
Singkat cerita, dia bangun di isuk-isuk dan berharap semuanya itu hanya mimpi. Akan tetapi dia menemukan pistol milik ayahnya yang dia gunakan untuk nembak lalir Thea geni. Dan dia pun menyembunyikannya di toilet. Di saat Wesley hendak kembali bekerja, secara tidak sengaja dia menemukan beberapa juta dolar dalam rekening bank miliknya. Dan akhirnya karena kesabarannya sudah habis, dia pergi ke kantornya untuk nyarekan manajernya bebeakan. Dan tidak hanya itu, Wesley juga ngehampol rekan kerjanya si Barry dengan keyboard miliknya. Setelah pergi keluar, tak lama kemudian dia pun bertemu dengan Fox dan membawanya kembali ke markas persaudaraan di sebuah pabrik tekstil sederhana. Di pabrik itu, Wesley dilatih keras untuk menjadi seorang tukang mainan seperti ayahnya, hingga diajar membelokkan peluru. Tak lama berselang, ketika latihan selesai, Wesley pun diberikan perintah untuk membunuh orang. Dari lum opat, dari alat tenun yang memberikan nama target, dari melalui kode benang tersembunyi. Pada saat tugas pertamanya, Wesley pun ragu-ragu untuk membunuh sasarannya. Dia pun mengatakan kepada Fox bahwa tidak benar membunuh seseorang tanpa mengetahui kesalahannya. Fox pun menceritakan tentang kisah masa kecilnya tentang seorang hakim yang menangani kasus sensitif dan hakim memerintah terdakwa untuk dibunuh. Seketika itu juga seorang pembunuh bayaran membunuh ayahnya dengan cara dibakar hidup-hidup di depan gadis kecil tersebut. Fox pun menjelaskan bahwa yang membunuh hakim tersebut telah ditargetkan oleh persaudaraan, sehingga pembunuh hakim masih hidup dan membunuh orang lain. Akan tetapi anggota pembunuh mereka telah gagal untuk melaksanakan tugasnya, sehingga pembunuh hakim masih hidup dan membunuh orang lain. Setelah mendengar cerita, Wesley pun akhirnya berhasil membunuh targetnya dengan peluru yang melintas menikung dari tembakannya. Singkat cerita, Wesley pun sempat bertemu dengan Cross, namun Wesley yang mengudak si Cross pun terkena tembakan peluru dari si Cross. Hal tersebut pun membuat salah seorang anggota persaudaraannya tewas. Setiap kali Sloan memerintahkan membunuh seseorang, Wesley selalu bertanya apakah targetnya adalah Cross, hayo si Cross, karena dia geus-greget cenah untuk balas dendam terhadap ayahnya yang sudah dibunuh. Pada suatu waktu, Sloan pun memberikan tenunan kain tertulis nama Cross, yang berarti bahwa target berikutnya adalah Cross. Fox pun yang mengetahui bahwa Wesley masih anak kemarin sore untuk menghabisi Cross, secara tiba-tiba diberikan sebuah misi oleh Sloan untuk membunuh Wesley. Di lain cerita, setelah menembak tadi, Wesley pun menganalisa peluru yang sempat nubles di lenganna. Dia menemukan bahwa pembuat peluru tersebut adalah Pequarski yang tinggal di bagian timur Moravia. Kemudian Wesley dan Fox pun segera berangkat OTW untuk menangkap Pequarski dan untuk mengatur pertemuannya dengan Cross. Lower your gun. I don't give a shit. Tell me where he is. Look at my... Hingga tiba waktunya, Wesley melihat Cross di dalam kereta yang akan berangkat, dan dia pun langsung masuk dan mengejar si Cross. Di sisi lain, Fox yang sedang maling mobil melihat Wesley sedang bertarung dengan Cross, sehingga membuat Fox menabrakkan mobil hasil menang maling, dan yang akhirnya membuat kereta itu ngegelenceng ti guli. Membuat Wesley hampir jatuh ke dalam jurang. Akan tetapi tiba-tiba saja Cross menangkap tangannya serta menyelamatkan nyawanya. Wesley pun langsung menembakkan senjatanya ketika Cross sedang lengah. Dan di sini sebelum maut, si Cross mengatakan bahwa dia adalah ayahnya Wesley dan anggota persaudaraan telah membohonginya. You're my son. Dan akhirnya Fox pun menjelaskan yang sebenarnya. Wesley direkrut karena dia satu-satunya orang yang tidak bisa dibunuh oleh Cross, karena Wesley adalah anak kandungnya. Tiba-tiba Fox pun menembaki Wesley, namun Wesley berhasil lolos dengan menembaki kaca di bawahnya dan terjun ke handap.
Singkat cerita, Wesley terbangun di sebuah apartemen dan ternyata dia diselamatkan oleh si Abah Thea. Dia pun menemukan barang milik ayahnya serta foto-foto dirinya ketika masih kerbocil. Si Abah pun memberi Wesley selembar kain tenun dan menyuruhnya untuk memecahkan kode itu. Dan Wesley pun terkejut menemukan sebuah nama Sloan dalam kain tenun tersebut. Hingga tibalah setelah si Abah lila-lila ngajelaskeun, Wesley pun berniat balas dendam terhadap semua anggota persaudaraan termasuk si Sloan. Dan di sini si Wesley menemukan sebuah kamar rahasia yang merupakan tempat senjata dan peta milik ayahnya. Bahkan dia temukan pasukan mini bom yang terbuat dari tikus, berit, dengan perasaan panas hati segala karasa pokoknya mah. Wesley pun kemudian menyusun rencana untuk balas dendam kepada Sloan dan anggota persaudaraannya. That every job has a perfect weapon. Akhirnya Wesley pun menyerang pabrik tekstil yang merupakan markas persaudaraan. Dan pertempuran pun berjalan sehingga menewaskan hampir setiap anggota persaudaraan. Setelah sesaat menghabisi penjaga, dia pun masuk menuju kantor Sloan. Dia pun mengungkapkan penipuan Sloan kepada para pembunuh yang ada di ruangan. Lalu dia mencoba membunuh Sloan namun dihadang oleh Fox. Fox pun yang penasaran cenah bertanya pada Sloan, "Emang eta teh bener cenah?" Dan si Sloan pun menjawabnya, "Heueuh, marane ge bakal paraeh cenah." If I had not done what I did as we see it, only for the gods of men. Fox yang percaya dan mematuhi kode di mesin tenun tiba-tiba menembak dengan peluru berbelok dengan membunuh semua anggota persaudaraan di dalam ruangan termasuk dirinya sendiri. Dan beruntunglah Sloan pun berhasil melarikan diri. Di lain hari terlihat Wesley yang sedang duduk nyonyok komputer tiba-tiba saja Sloan pun muncul dengan menodongkan pistol di belakang hulu Wesley. Sesaat dia sedang menodongkan pistol dan ternyata dia adalah umpan untuk Sloan. Dan akhirnya Sloan pun mati seperti ayahnya ketika membunuh seorang pria pada awal film tadi. Dan film pun selesai. Geus capek. Ya Allah ya Karim, karena alur film ini sungguh terlalu teuing urang loba ngomong sampai ngebudah, maka dari itu saya dari pusat mengatakan cukup sekian dan terima gaji. Bye bye. What the fuck have you done lately?